Salam kreatif dan salam sukses. Bertemu kembali di Petani Kreatif Mandiri Channel. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan coba berbagi tips untuk pengolahan fungisida yang sudah disertai oleh beberapa kandungan-kandungan lain yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja persiapkan bahan-bahannya. Yang pertama kita siapkan kunyit. Ini ya, kita langsung saja proses supaya cepat ya, supaya cuplikan video ini tidak terlampau panjang. Kunyit 1 kilo kita blender atau kita tumbuk halus. Kemudian bawang putih 1 kilo kita blender atau digiling halus. Begitu juga dengan jahe 1 kilo yang ditumbuk atau digiling halus. Nah, ini hanya sampah dari bawang putih ya, tidak usah dibuang, bisa nanti kita pergunakan. Nah, ini kunyit, bawang putih, jahe masing-masing 1 kilo, dan kemudian kita persiapkan lengkuas ya 1 kilo juga. Ini lagi sedang diproses. Lengkuasnya 1 kilo nanti akan kita tumbuk dengan halus karena ini lengkuas agak keras, jadi kita menggunakan blender ya, agak sulit, nanti takut rusak blendernya. Kalau untuk ke mesin giling bumbu boleh ya, nah kalau untuk blender ya lebih bagus cari zona aman, nanti dimarahi sama ibu-ibu di rumah kalau rusak blendernya. Jadi lebih mending ditumbuk saja. Nah, dimana kita mengetahui keempat bahan ini sama-sama memiliki kandungan yang antibakteri ya, artinya bisa menjadi fungisida. Namun perlu kita ketahui bahwasanya bahan-bahan ini juga memiliki fungsi yang lain ya, fungsi yang lain. Nah, misalkan bawang putih ini juga bisa sebagai bahan pestisida nabati, terutama sasaran untuk kutu-kutuan ya sahabat tadi ya. Nah, kemudian jahe ini juga bisa sebagai bahan pestisida nabati untuk kutu-kutuan juga ya, termasuk kutu daun, trip, kutu kebul ya. Nah, kemudian sebagai lengkuas ya, lengkuas juga termaksud bagian daripada tumbuhan ya, yang merupakan bisa menjadi fungisida organik. Jadi ini kita gabung secara keseluruhan supaya saling melengkapi antara kekurangan ya, antara kekurangan, dan kemudian untuk menambahkan kualitas dan fungsinya ya. Nah, dimana kita mengetahui seperti tadi di dalam bawang putih sudah merupakan bahan antibakteri dan juga merupakan bahan untuk mengatasi kasus kutu-kutuan, juga memiliki kandungan hormon ya atau JPP, zat pengatur tumbuh. Nah, jadi artinya kita kolaborasikan ini, jadi sekali mendayung 2-3 pulau bisa kita lampaui. Dengan bahan ini kita tidak hanya mendapatkan fungsi sebagai fungisida yang berupa insektisida, juga kita dapatkan secara alami. Oke, bagaimana cara prosesnya? Kita lanjutkan dengan tahap perebusan ya. Ini nanti bahan akan kita rebus dengan tujuan supaya lebih tahan disimpan, karena kita tidak melalui proses fermentasi. Sebenarnya bahan ini begitu dihaluskan kemudian kita peras langsung airnya, ini sudah bisa langsung dipakai. Namun kunci daripada daya simpan bahan ini, ciri-cirinya adalah jika masih memiliki aroma khas, itu artinya dia masih bisa kita pakai. Tetapi ketika aromanya sudah berubah ya sahabat tani, misalkan ada aroma busuknya, itu artinya sudah tidak efektif lagi ya untuk kita gunakan sebagai bahan pestisida. Namun jangan dibuang, bisa kita gunakan sebagai POC saja ya. Nah, jadi untuk daya simpan yang lebih lama, kita akan proses dengan cara merebus ya, merebus agar bisa tahan disimpan. Nanti setelah direbus, kemudian kita saring, dan air tersebut kita pakai sebagai bahan untuk menyeprai tanaman kita untuk mengendalikan jamur ya, untuk mengendalikan jamur baik itu Phytophthora, bercak daun, dan bisa juga kita aplikasikan di pangkal batang untuk mengendalikan tanaman terserang penyakit jamur ya sahabat-sahabat tani, dan juga bakteri ya. Nah, jadi ini sudah plus fungsinya, manfaatnya sangat-sangat banyak. Modalnya cuman di kisaran 45.000 ya sahabat-sahabat tani ya. Tergantung harga di daerah masing-masing dari harga bahan-bahan ini ya. Kalau ini tadi saya beli dengan modal 45.000 karena lengkuasnya kita ambil di belakang rumah ya. Ketepatan kunyit kita juga belum panen ya, kita beli kunyit, bawang putih dengan jahenya ya, dengan jumlah total biaya yang habis 45.000. Oke, kita lanjut dalam proses perebusan, dan kemudian nanti kita akan langsung uji coba tentang dosis yang tepat dan cara mengaplikasikannya di lapangan terbuka. Ikuti terus cuplikan video ini
agar bisa mendapatkan penjelasan yang lebih akurat supaya tidak salah paham dan gagal paham ya sahabat tani ya. Oke, kita lanjutkan, silakan diikuti untuk selanjutnya. Baiklah sahabat-sahabat tani, setelah tadi kita proses penghalusan bahan, maka langsung saja kita lakukan proses perebusan ya. Perebusan, dan proses perebusan ini kita usahakan bahan-bahannya benar-benar matang ya, benar-benar matang. Jangan hanya asal mendidih, supaya nantinya bisa kita simpan dalam jangka yang lebih lama ya. Artinya tidak cepat basi atau memunculkan aroma-aroma yang tidak baik ya. Oke, kita langsung saja aduk-aduk sampai benar-benar matang. Nah, aroma matangnya tentu akan khas ya. Nanti setelah matang, kemudian kita dinginkan dulu. Setelah dingin baru kita saring ya, kita ambil airnya. Oh ya sahabat tani, ini kita menggunakan air kelapa ya, air kelapa. Untuk jumlah bahan yang sudah saya jelaskan, kita tambahkan air kelapa 2 hingga 3 liter ya, untuk semua bahan. Nanti baru kita peras. Tujuannya adalah untuk menambah asupan nutrisi, karena kita tahu kelapa itu memiliki kandungan mineral yang cukup lengkap ya. Tetapi buat sahabat tani yang tidak bisa mendapatkan air kelapa, tidak masalah, dikasih air biasa juga boleh, tapi usahakan air, jangan air pam ya, air biasa atau air hujan juga lebih bagus juga, asalkan jangan air yang mengandung kaporit ya. Nah, ini sahabat-sahabat tani, bahannya nanti ini juga bisa kita kolaborasi lagi dengan bahan yang lain untuk aplikasi, misalnya dengan tambahan nutrisi tidak apa-apa ya. Artinya bahan ini bisa kita mix dengan nutrisi atau fungisida yang lain. Tapi kalau menurut saya ya, ini supaya nampak jelas khasiatnya, kita main tunggal saja ya. Jadi penambahan nutrisi yang kita lakukan hanya lewat air kelapa saja ya. Atau bisa juga sahabat-sahabat tani menggunakan air leri juga bisa ya. Namun beda bahannya, tentu beda khasiatnya ya. Namun saya rasa untuk nutrisinya ya tentu masing-masing bahan ada plus minusnya. Tujuan kita untuk membuat fungisida ya, membuat fungisida, maka fokuskan saja ke fungisida. Dan saya di sini menambahkan bahan dengan air kelapa itu hanya untuk menambah nutrisi ya, supaya ada bonusnya ya. Nah, tujuannya tetap pada untuk fungisida ya, itu tujuan utama kita. Oke, ini kita tunggu dulu nanti sampai benar-benar matang, kemudian nanti kita dinginkan baru kita saring. Segera langsung kita aplikasikan setelah larutannya dingin. Bagaimana dosisnya? Mari kita ikuti terus cuplikan ini sampai selesai. Baiklah sahabat tani, setelah bahan-bahan yang kita rebus sudah kita dinginkan, lalu kita lakukan pemerasan ya, diperas dan disaring, kemudian dimasukkan ke dalam wadah ya, ke dalam wadah. Maka kita akan mendapatkan lebih kurangnya 5 liter fungisida, sudah termasuk plus pestisida nabati. Lalu langsung kita aplikasikan ke lapangan. Let's go. Baiklah sahabat tani, setelah larutannya kita rebus dan kita saring, maka kita langsung aplikasikan kepada tanaman. Dan di sini telah kita lakukan pencampuran dengan pemakaian dosis 250 ml ya sahabat tani. Berhubung saya di dalam kondisi hujan yang cukup tinggi, ini mengatasi serangan-serangan jamur, baik itu Phytophthora, bercak daun, ataupun gejala-gejala layu bakteri ya sahabat tani. Jadi saya pakai dosis tinggi, sekalian kita mau langsung uji coba ya, supaya sahabat-sahabat tani tidak khawatir dalam aplikasi mengenai tentang dosis. Nah, ini dengan kondisi dosis 250 ml per tangki 16 liter hanya mencapai 100 ppm ya sahabat tani untuk siap aplikasi. Jadi kalau untuk namanya pestisida nabati berbahan empon-empon, itu tingkat pemakaian untuk aplikasi sampai di dosis 300 ppm itu masih aman ya sahabat tani. Ini masih 100 ppm. Jadi artinya
kita tidak perlu khawatir terjadinya overdosis atau gejala gangguan yang signifikan pada tanaman. Jadi tidak perlu khawatir ya sahabat-sahabat tani. Jadi untuk dosis ini sahabat tani, ini sudah dosis tinggi. Untuk sekedar pengendalian atau pengawalan sesuai tingkat serangannya ya sahabat tani, bisa kita aplikasikan lewat dosis 100 ml hingga 250 ml bahkan lebih, seperti yang saya utarakan tadi, bahkan mencapai ppm 300, berarti 250 mili dengan ppm 100. Kalau kita aplikasikan 3 kali lipat ya sahabat tani untuk mencapai ppm 300, berarti menggunakan larutan fungi ini sebanyak 750 mili ya sahabat tani. Dan larutan yang kita olah dengan bahan 1 kilo masing-masingnya dapat fungisida 5 liter ya sahabat tani. Jadi artinya sahabat tani bisa menaikkan jumlah bahannya untuk mendapatkan tingkat ppm yang lebih tinggi juga boleh, dengan kapasitas air 5 liter namun bahannya dinaikkan ya sahabat tani. Jadi supaya sahabat tani tidak gagal paham atau gagal dalam aplikasi, makanya ini saya paparkan. Jadi intinya sesuai dengan jumlah bahan yang saya terangkan itu hanya dicampur dengan 5 liter air ya, air bersih ya sahabat tani, jangan gunakan air pump atau bisa juga menggunakan air hujan. Dan hasilnya akan seperti ini. Di dosis 250 ml per tangki 16 liter dia mencapai ppm 100 bagi yang punya TDS meter ya sahabat tani ya. Belum punya silahkan dibeli supaya kita lanjut belajar untuk pola terukur supaya lebih hemat ya sahabat tani. Nah, buat sahabat tani, apabila kita memakai dosis 300 ppm atau sekitar 750 ml ya, tentunya zonanya aman pada tanaman. Tetapi yang menjadi permasalahan sahabat tani tentunya akan lebih boros. Yang jadi pertanyaan, kalau dengan dosis 250 ml serangan jamur ya sudah bisa teratasi, kenapa kita harus memakai 750 ml? Tujuan kita sekarang selain daripada efektif, tentunya kita ingin menghemat dana. Tapi dibandingkan dengan pengaplikasian fungisida atau bakterisida yang kimia, saya rasa ini masih lebih hemat, karena dengan menghasilkan 5 liter larutan fungisida plus insektisida hanya mengeluarkan dana sesuai dengan keterangan saya 45.000 ya sahabat tani. Untuk bahan masing-masingnya 1 kilo kalau kita tumbuk atau blender sendiri. Kalau kita upahkan, kalau daerah sini ya sahabat tani ya 5.000 per kilo untuk upah giling, berarti tambah 15.000, berarti sekitar 60.000 ya sahabat tani ya. 60.000 dibandingkan kita beli fungisida atau bakterisida masih tergolong lebih hemat ya sahabat tani ya. Selain daripada itu ya tentu kan ini kita aplikasikan sehat ya. Kalau kita mengaplikasikannya secara monoton ya, terus menerus kan tentunya untuk yang namanya kimia pasti ada ya efek sampingnya kepada tubuh kita sendiri. Jadi ini lebih aman, lebih hemat ya. Jadi rencana kita sahabat tani langsung mau spray ke lapangan ya, karena kita di kebun ya. Kita di kebun kondisi hujan ya. Nah, ini sudah mulai reda. Jadi untuk pada kesempatan kali ini penjelasan saya cukup sampai di sini dulu. Saya menunggu reda hujan dulu, nanti langsung kita spray. Tambahan dari saya sahabat tani, ini penyepraian bebas ya. Untuk daun, untuk pangkal batang bebas. Untuk pangkal batang silahkan dinaikkan dosisnya lagi ya sahabat tani. Nah, kalau umpamanya belum ada serangan daripada jamur, ya sekedar pengendalikan silahkan semprot saja atau spray saja batang dan pangkal batang ya. Sekalian daunnya semua dispray sama pangkal batangnya. Tapi kalau sudah ada gejala ya, misalkan layu fusarium atau layu bakteri, silahkan untuk mengurangi tingkat penyebaran atau membunuh jamur atau bakteri tersebut, silahkan dispraykan saja ke pangkal batangnya. Atau boleh juga dicor, tidak masalah ya. Dicor saja dengan dosis ya 100 ml per pokok tanaman ya, atau 50 ml ke 100 ml untuk per lubang tanam. Silahkan dicor, namun coba dinaikkan dosisnya 2 kali lipat dari dosis penyepraian ini ya sahabat tani, untuk menanggulangi yang sudah ada tingkat serangan di kisaran sekitar 20 atau 30% yang sudah terkena ya sahabat tani. Silahkan dicoba, dukung terus channel ini supaya kita bisa memberikan ulasan-ulasan dari bahan-bahan organik yang lebih murah meriah namun hasilnya tidak murahan, dan nantinya bisa mengurangi modal perawatan dan menjaga ekosistem media tanam kita yang subur, sehingga petani-petani kita menjadi makmur dan konsumen-konsumen juga menjadi sehat. Oke, saya sudahi sampai di sini. Selamat mencoba dan semoga sukses. Salam kreatif. Baiklah sahabat tani, setelah larutannya kita rebus dan kita saring, maka kita langsung aplikasikan kepada tanaman. Dan di sini telah kita lakukan pencampuran dengan pemakaian dosis 250 ml ya sahabat tani. Berhubung saya di dalam kondisi hujan yang cukup tinggi, ini mengatasi serangan-serangan jamur baik itu Phytophthora
bercak daun ataupun gejala-gejala layu bakteri ya sahabat tani. Jadi saya pakai dosis tinggi, sekalian kita mau langsung uji coba ya, supaya sahabat-sahabat tani tidak khawatir dalam aplikasi mengenai tentang dosis. Nah, ini dengan kondisi dosis 250 ml per tangki 16 liter hanya mencapai 100 ppm ya sahabat tani untuk siap aplikasi. Jadi kalau untuk namanya pestisida nabati berbahan empon-empon, itu tingkat pemakaian untuk aplikasi sampai di dosis 300 ppm itu masih aman ya sahabat tani. Ini masih 100 ppm. Jadi artinya kita tidak perlu khawatir terjadinya overdosis atau gejala gangguan yang signifikan pada tanaman. Jadi tidak perlu khawatir ya sahabat-sahabat tani. Jadi untuk dosis ini sahabat tani, ini sudah dosis tinggi. Untuk sekedar pengendalian atau pengawalan sesuai tingkat serangannya ya sahabat tani, bisa kita aplikasikan lewat dosis 100 ml hingga 250 ml bahkan lebih, seperti yang saya utarakan tadi, bahkan mencapai ppm 300. Berarti 250 ml dengan ppm 100. Kalau kita aplikasikan 3 kali lipat ya sahabat tani untuk mencapai ppm 300, berarti menggunakan larutan fungi ini sebanyak 750 ml ya sahabat tani. Dan larutan yang kita olah dengan bahan 1 kilo masing-masingnya dapat fungisida 5 liter ya sahabat tani. Jadi artinya sahabat tani bisa menaikkan jumlah bahannya untuk mendapatkan tingkat ppm yang lebih tinggi juga boleh, dengan kapasitas air 5 liter namun bahannya dinaikkan ya sahabat tani. Jadi supaya sahabat tani tidak gagal paham atau gagal dalam aplikasi, makanya ini saya paparkan. Jadi intinya sesuai dengan jumlah bahan yang saya terangkan itu hanya dicampur dengan 5 liter air ya, air bersih ya sahabat tani, jangan menggunakan air pump atau bisa juga menggunakan air hujan. Dan hasilnya akan seperti ini. Di dosis 250 ml per tangki 16 liter dia mencapai ppm 100 bagi yang punya TDS meter ya sahabat tani ya. Belum punya silahkan dibeli supaya kita lanjut belajar untuk pola terukur supaya lebih hemat ya sahabat tani. Nah, buat sahabat tani, apabila kita memakai dosis 300 ppm atau sekitar 750 ml ya, tentunya zonanya aman pada tanaman. Tetapi yang menjadi permasalahan sahabat tani tentunya akan lebih boros. Yang jadi pertanyaan, kalau dengan dosis 250 ml serangan jamur ya sudah bisa teratasi, kenapa kita harus memakai 750 ml? Tujuan kita sekarang selain daripada efektif, tentunya kita ingin menghemat dana. Tapi dibandingkan dengan pengaplikasian fungisida atau bakterisida yang kimia, saya rasa ini masih lebih hemat, karena dengan menghasilkan 5 liter larutan fungisida plus insektisida hanya mengeluarkan dana sesuai dengan keterangan saya 45.000 ya sahabat tani, untuk bahan masing-masingnya 1 kilo kalau kita tumbuk atau blender sendiri. Kalau kita upahkan, kalau daerah sini ya sahabat tani ya, 5.000 per kilo untuk upah giling, berarti tambah 15.000, berarti sekitar 60.000 ya sahabat tani ya. 60.000 dibandingkan kita beli fungisida atau bakterisida masih tergolong lebih hemat ya sahabat tani ya. Selain daripada itu ya tentu kan ini kita aplikasikan sehat ya. Kalau kita mengaplikasikannya secara monoton ya, terus menerus kan tentunya untuk yang namanya kimia pasti ada ya efek sampingnya kepada tubuh kita sendiri. Jadi ini lebih aman, lebih hemat ya. Jadi rencana kita sahabat tani langsung mau spray ke lapangan ya, karena kita di kebun ya. Kita di kebun kondisi hujan ya. Nah, ini sudah mulai reda. Jadi untuk pada kesempatan kali ini penjelasan saya cukup sampai di sini dulu.
Saya menunggu reda hujan dulu, nanti langsung kita spray. Tambahan dari saya sahabat tani, ini penyepraian bebas ya. Untuk daun, untuk pangkal batang bebas. Untuk pangkal batang silahkan dinaikkan dosisnya lagi ya sahabat tani. Nah, kalau umpamanya belum ada serangan daripada jamur, ya sekedar pengendalikan, silakan semprot saja atau spray saja batang dan pangkal batangnya. Sekalian daunnya semua dispray sama pangkal batangnya. Tapi kalau sudah ada gejala ya, misalkan layu fusarium atau layu bakteri, silahkan untuk mengurangi tingkat penyebaran atau membunuh jamur atau bakteri tersebut, silahkan dispraykan saja ke pangkal batangnya, atau boleh juga dicor, tidak masalah ya. Dicor saja dengan dosis ya 100 ml per pokok tanaman ya, atau 50 ml ke 100 ml untuk per lubang tanam. Silahkan dicor, namun coba dinaikkan dosisnya 2 kali lipat dari dosis penyepraian ini ya sahabat tani, untuk menanggulangi yang sudah ada tingkat serangan di kisaran sekitar 20 atau 30% yang sudah terkena ya sahabat tani ya. Silahkan dicoba, dukung terus channel ini supaya kita bisa memberikan ulasan-ulasan dari bahan-bahan organik yang lebih murah meriah namun hasilnya tidak murahan, dan nantinya bisa mengurangi modal perawatan dan menjaga ekosistem media tanam kita yang subur, sehingga petani-petani kita menjadi makmur dan konsumen-konsumen juga menjadi sehat. Oke, saya sudahi sampai di sini. Selamat mencoba dan semoga sukses. Salam kreatif. Salam kreatif dan salam sukses. Bertemu kembali di Petani Kreatif Mandiri Channel. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan coba berbagi tips untuk pengolahan fungisida yang sudah disertai oleh beberapa kandungan-kandungan lain yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja persiapkan bahan-bahannya. Yang pertama kita siapkan kunyit. Ini ya, kita langsung saja proses supaya cepat ya, supaya cuplikan video ini tidak terlampau panjang. Kunyit 1 kilo kita blender atau kita tumbuk halus. Kemudian bawang putih 1 kilo kita blender atau digiling halus. Begitu juga dengan jahe 1 kilo yang ditumbuk atau digiling halus. Nah, ini hanya sampah dari bawang putih ya, tidak usah dibuang, bisa nanti kita pergunakan. Nah, ini kunyit, bawang putih, jahe masing-masing 1 kilo, dan kemudian kita persiapkan lengkuas ya 1 kilo juga. Ini lagi sedang diproses. Lengkuasnya 1 kilo nanti akan kita tumbuk dengan halus, karena ini lengkuas agak keras, jadi kita menggunakan blender ya, agak sulit, nanti takut rusak blendernya ya. Kalau untuk ke mesin giling bumbu boleh ya, nah kalau untuk blender ya lebih bagus cari zona aman, nanti dimarahi sama ibu-ibu di rumah kalau rusak blendernya. Jadi mending ditumbuk saja. Nah, dimana kita mengetahui keempat bahan ini sama-sama memiliki kandungan yang antibakteri ya, artinya bisa menjadi fungisida. Namun perlu kita ketahui bahwasanya bahan-bahan ini juga memiliki fungsi yang lain ya, fungsi yang lain. Nah, misalkan bawang putih ini juga bisa sebagai bahan pestisida nabati, terutama sasaran untuk kutu-kutuan ya sahabat tadi ya. Nah, kemudian jahe ini juga bisa sebagai bahan pestisida nabati untuk kutu-kutuan juga ya, termasuk kutu daun, trip, kutu kebul ya. Nah, kemudian sebagai lengkuas ya, lengkuas juga termaksud bagian daripada tumbuhan ya, yang merupakan bisa menjadi fungisida organik. Jadi ini kita gabung secara keseluruhan
supaya saling melengkapi antara kekurangan ya, antara kekurangan, dan kemudian untuk menambahkan kualitas dan fungsinya ya. Nah, dimana kita mengetahui seperti tadi di dalam bawang putih sudah merupakan bahan antibakteri dan juga merupakan bahan untuk mengatasi kasus kutu-kutuan, juga memiliki kandungan hormon ya, atau JPT, zat pengatur tumbuh. Nah, jadi artinya kita kolaborasikan ini, jadi sekali mendayung 2-3 pulau bisa kita lampaui. Dengan bahan ini kita tidak hanya mendapatkan fungsi sebagai fungisida yang berupa insektisida, juga kita dapatkan secara alami. Oke, bagaimana cara prosesnya? Kita lanjutkan dengan tahap perebusan ya. Ini nanti bahan akan kita rebus dengan tujuan supaya lebih tahan disimpan, karena kita tidak melalui proses fermentasi. Sebenarnya bahan ini begitu dihaluskan, kemudian kita peras langsung airnya, ini sudah bisa langsung dipakai. Namun kunci daripada daya simpan bahan ini, ciri-cirinya adalah jika masih memiliki aroma khas, itu artinya dia masih bisa kita pakai. Tetapi ketika aromanya sudah berubah ya sahabat tani, misalkan ada aroma busuknya, itu artinya sudah tidak efektif lagi ya untuk kita gunakan sebagai bahan pestisida. Namun jangan dibuang, bisa kita gunakan sebagai POC saja ya. Nah, jadi untuk daya simpan yang lebih lama, kita akan proses dengan cara merebus ya, merebus agar bisa tahan disimpan. Nanti setelah direbus, kemudian kita saring, dan air tersebut kita pakai sebagai bahan untuk menyeprai tanaman kita, untuk mengendalikan jamur ya, untuk mengendalikan jamur baik itu Phytophthora, bercak daun, dan bisa juga kita aplikasikan di pangkal batang untuk mengendalikan tanaman terserang penyakit jamur ya sahabat-sahabat tani, dan juga bakteri ya. Jadi ini sudah plus fungsinya, manfaatnya sangat-sangat banyak. Modalnya cuman di kisaran 45.000 ya sahabat-sahabat tani ya. Tergantung harga di daerah masing-masing dari harga bahan-bahan ini ya. Kalau ini tadi saya beli dengan modal 45.000 karena lengkuasnya kita ambil di belakang rumah ya. Ketepatan kunyit kita juga belum panen ya, kita beli kunyit bawang putih dengan jahenya ya, dengan jumlah total biaya yang habis 45.000. Oke, kita lanjut dalam proses perebusan, dan kemudian nanti kita akan langsung uji coba tentang dosis yang tepat dan cara mengaplikasikannya di lapangan terbuka. Ikuti terus cuplikan video ini agar bisa mendapatkan penjelasan yang lebih akurat supaya tidak salah paham dan gagal paham ya sahabat tani ya. Oke, kita lanjutkan. Silakan diikuti untuk selanjutnya. Baiklah sahabat-sahabat tani, setelah tadi kita proses penghalusan bahan, maka langsung saja kita lakukan proses perebusan ya. Perebusan, dan proses perebusan ini kita usahakan bahan-bahannya benar-benar matang ya, benar-benar matang, jangan hanya asal mendidih, supaya nantinya bisa kita simpan dalam jangka yang lebih lama ya, artinya tidak cepat basi atau memunculkan aroma-aroma yang tidak baik ya. Oke, kita langsung saja aduk-aduk sampai benar-benar matang. Nah, aroma matangnya tentu akan khas ya. Nanti setelah matang, kemudian kita dinginkan dulu. Setelah dingin baru kita saring ya, kita ambil airnya. Oh ya sahabat tani, ini kita menggunakan air kelapa ya, air kelapa untuk
jumlah bahan yang sudah saya jelaskan. Kita tambahkan air kelapa 2 hingga 3 liter ya, untuk semua bahan. Nanti baru kita peras. Tujuannya adalah untuk menambah asupan nutrisi, karena kita tahu kelapa itu memiliki kandungan mineral yang cukup lengkap ya. Tetapi buat sahabat tani yang tidak bisa mendapatkan air kelapa, tidak masalah dikasih air biasa juga boleh, tapi usahakan jangan air pam ya, air biasa atau air hujan juga lebih bagus juga, asalkan jangan air yang mengandung kaporit ya. Nah, ini sahabat-sahabat tani, bahannya nanti ini juga bisa kita kolaborasi lagi dengan bahan yang lain untuk aplikasi, misalnya dengan tambahan nutrisi tidak apa-apa ya. Artinya bahan ini bisa kita mix dengan nutrisi atau fungisida yang lain, tapi kalau menurut saya ya ini supaya nampak jelas khasiatnya, kita main tunggal saja ya. Jadi penambahan nutrisi yang kita lakukan hanya lewat air kelapa saja ya, atau bisa juga sahabat-sahabat tani menggunakan air leri juga bisa ya. Namun beda bahannya, tentu beda khasiatnya ya. Namun saya rasa untuk nutrisinya ya tentu masing-masing bahan ada plus minusnya. Tujuan kita untuk membuat fungisida ya, maka fokuskan saja ke fungisida. Dan saya di sini menambahkan bahan dengan air kelapa itu hanya untuk menambah nutrisi ya, supaya ada bonusnya ya. Nah, tujuannya tetap pada untuk fungisida ya, itu tujuan utama kita. Oke, ini kita tunggu dulu nanti sampai benar-benar matang, kemudian nanti kita dinginkan baru kita saring. Segera langsung kita aplikasikan setelah larutannya dingin. Bagaimana dosisnya? Mari kita ikuti terus cuplikan ini sampai selesai. Baiklah sahabat tani, setelah bahan-bahan yang kita rebus sudah kita dinginkan, lalu kita lakukan pemerasan ya, diperas dan disaring, kemudian dimasukkan ke dalam wadah ya, ke dalam wadah. Maka kita akan mendapatkan lebih kurangnya 5 liter fungisida, sudah termasuk plus pestisida nabati. Lalu langsung kita aplikasikan ke lapangan. Let's go.